Assalamualaikum Sobat Football United. One more year Casemiro. One more year Casemiro. Itu ada chance yang dinyanyikan oleh Stratford End ya. Sisi pendukung keras dari Manchester United di Old Trafford terkait dengan kemenangan 3-1 Manchester United menghadapi Aston Villa, di mana Casemiro menciptakan 1 gol dan memiliki performa yang bagus, yang fantastis menurut gue. Dan di pertandingan tersebut Casemiro mencetak 1 gol dan itu adalah gol ke-7 dalam musim 2025-2026 ini bersama dengan Manchester United. Catatan tersebut merupakan catatan yang tertinggi Casemiro kalau dilihat semenjak dia bermain di Manchester United dalam 1 musim. Bahkan 7 gol dan juga membukukan 2 assist. 2 assist sebenarnya sempat dilakukan juga atau diberikan oleh Casemiro dalam kontribusinya di musim 2023-2024, dan di musim pertamanya dia menciptakan 4 assist. Menciptakan 3 assist dan 4 gol ya. Jadi catatan kombinasi antara gol dan juga assist Casemiro ini adalah yang terbanyak dalam 1 musim semenjak dia membela Manchester United. Lalu ada tentu saja berbagai pendapat, berbagai mungkin terkait dengan situasi ini, apakah Casemiro diperpanjang saja 1 tahun lagi atau tidak. Casemiro sendiri di musim ini, bahkan sebelum musim selesai, di sekitar awal tahun itu sudah memberikan ucapan perpisahan dengan klub dan juga dengan fans ya, dengan ada video dirilis juga. Dan ada hal yang tidak sepakat lah antara Manchester United dan juga Casemiro. Manchester United tidak men-trigger opsi perpanjangan 1 tahun dari Casemiro karena ternyata Manchester United ini sebenarnya punya ya opsi untuk memperpanjang Casemiro 1 musim lagi. Artinya dia bisa saja selesai di tahun 2027. Tapi konsekuensinya adalah ya Manchester United harus membayar gaji yang sama karena diperpanjang dengan otomatis gitu. Jadi gaji Casemiro yang kurang lebih sekitar 350.000 pounds ini akan terus dibayar sampai dengan tahun 2027. Ini merupakan sebuah pengeluaran yang besar, dan ini salah satu trigger besar ya kenapa kok Manchester United akhirnya memutuskan tidak mengaktifkan opsi perpanjangan tersebut, karena dari sisi keuangan klub ada kebijakan yang katakanlah untuk mendisiplinkan ya pengeluaran klub dari sisi gaji. Casemiro sendiri pun juga tidak sepakat untuk menurunkan gajinya kalau memang akan diperpanjang lagi, sehingga mengalami ketidakcocokan, kebuntuan katakanlah seperti itu, sehingga akhirnya diputuskan untuk berpisah Manchester United dengan Casemiro di musim panas nanti. Casemiro sendiri dikaitkan sebelumnya dengan klub dari Saudi, lalu juga dari MLS kabarnya pun juga demikian ya. Tapi yang jelas masa depan dari Casemiro menurut gue masih akan terus berlanjut. Nah, apakah sebaiknya Casemiro ini diperpanjang atau tidak? Di situ pertanyaannya. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, musim ini merupakan musim yang fantastis Casemiro bersama dengan Manchester United. Gue tidak hanya melihat ketika Michael Carrick ini datang ke Manchester United, bahkan di awal musim ketika dengan Ruben Amorim ya, duet Casemiro dengan Bruno Fernandes di lini tengah Manchester United ini menjadi dynamic duo menurut gue di lini tengah Manchester United. Bahkan Casemiro mampu menyisihkan pemain-pemain lain. Ya, bahkan Casemiro nih mampu menyisihkan nama-nama lain seperti kayak Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte. Di situ menunjukkan betapa luar biasanya, betapa bagusnya penampilan dari Casemiro musim ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah semisal diperpanjang 1 tahun lagi Casemiro bisa memaintain, bisa memelihara atau bahkan meningkatkan ya performanya
lebih baik bahkan, atau paling tidak menjaga seperti musim ini? Di situ pertanyaannya. Nah, ada hal yang menurut gue juga menarik untuk dilihat ya, untuk diperhatikan juga, bagaimana Casemiro ini bersama dengan Manchester United. Karena ya, di awal musim ketika Casemiro ini datang dari Real Madrid, gue ingat di musim pertama bersama dengan Erik ten Hag, dia juga luar biasa penampilannya. Gue ingat dia memukau, dia seperti kayak apa ya, menjadi jawaban dalam tanda kutip lini tengah Manchester United. Tapi di musim kedua dan juga di musim ketiganya bersama dengan Manchester United, ada penurunan yang cukup drastis menurut gue. Kalau gue lihat ya, secara average ini, secara rata-rata rating dari SofaScore, di musim pertama dari Casemiro itu dia ratingnya 7,21. Di musim kedua turun menjadi 7,17. Di musim ketiga 7,18 ya, kurang lebih sama seperti kayak musim kedua. Dan di musim saat ini dia memiliki rating 7,15. Sebenarnya dari sisi rating itu belum melebihi pencapaian di musim pertama. Tapi kalau melihat misalnya dari sisi kontribusi, gol, terutama gol ya seperti gue katakan di awal ya, Casemiro mencetak gol yang paling banyak nih di Manchester United musim ini. Artinya dilihat dari musim-musim dia sebelumnya. Nah dari situ itu merupakan tanda tanya dulu ya. Artinya bisa tidak memaintain. Karena kalau melihat perjalanan Casemiro bersama dengan Manchester United, naik turun dinamikanya. Di musim pertama seperti apa, musim kedua, musim ketiga. Ada juga yang menarik bagaimana cedera dari Casemiro. Dia sempat absen 18 pertandingan di 84 hari di musim 2023-2024. Dan Casemiro dalam perjalanannya juga di Manchester United ini ya dia juga dalam periode ya musim pertama, kedua, ketiga, dan juga saat ini cukup sering absen juga ya. Artinya setiap musim pasti ada absen karena suspension kartu nih. Entah itu kartu kuning atau kartu merah. Nah ini juga merupakan hal yang menurut gue harus diperhatikan. Di sisi lain, gue juga melihat bagaimana seperti yang Erik ten Hag katakan ya, salah satu alasan kenapa didatangkan Casemiro adalah memang karakternya, pengalaman dia sebagai juara bersama dengan Real Madrid. Tentu saja fantastis ya segala gelar yang didapatkan di sana. Erik ten Hag butuh karakter pemenang di dressing room, dan oleh karena itulah Casemiro didatangkan. Dan menurut gue pengaruh itu terasa di atas lapangan, terutama ketika Manchester United mengalami masa sulit. Di musim ini pun juga sejauh ini di atas lapangan, misalnya ketika Manchester United ini dalam situasi terhimpit, situasi terjepit katakanlah seperti itu, gue melihat Casemiro jelas ada peran di sana sebagai pilar karakter dari skuad di atas lapangan. Nah, tapi balik lagi nih, apakah ini dibutuhkan juga di Manchester United? Menurut gue iya, karakter butuh Manchester United. Tapi apakah ini menjadi satu-satunya trigger bahwa oke, Casemiro diperpanjang lagi 1 tahun? Mungkin pendapat gua agak berbeda ya dengan sebagian besar fans Manchester United. Gua tahu saat ini Casemiro sedang fantastis, luar biasa, euforianya juga sedang sangat tinggi. Gua justru merasa ada hal-hal di musim-musim sebelumnya yang membuat gua itu menjadi ragu gitu loh. Oke, gua katakan tadi karakter dari Casemiro ini merupakan hal yang fantastis ya. Tapi bagaimana dia memaintain performa di Manchester United, di situ kekhawatiran gue. Lalu ada hal besar juga ya musim ini yang berbeda dengan musim-musim selanjutnya. Casemiro musim ini tidak cukup sering absen karena cedera. Bahkan kalau dari catatan di Transfermarkt tidak ada cedera ya musim ini. Kalau gue lihat, iya, Casemiro, sebentar, gue ingin cocokkan juga di ternyata pernah nih di bulan Oktober dia sempat 4 hari dia cedera menurut catatan dari Flashscore. Tapi selebihnya tidak ya. Sementara musim lalu dia cukup sering ada absen.
tahun lalu maksudnya, dan juga tahun-tahun sebelumnya. Ada salah satu faktor besar menurut gua musim ini dibanding dengan 3 musim sebelumnya Casemiro di Manchester United. Apa itu? Jumlah pertandingan dari Manchester United. Yang musim ini jelas Manchester United bahkan dari awal musim ya hanya bertanding di kompetisi lokal saja. Bahkan setelah tersingkir di babak awal FA Cup dan juga Carabao, praktis Manchester United hanya bertanding sepekan sekali, rata-rata seperti itu di Premier League. Dan untuk musim depan ini akan menjadi hal yang berbeda. Manchester United sedang dalam peluang yang besar untuk bisa berlaga di Champions League, dan tentu saja dengan tuntutan yang lebih tinggi lagi, baik itu di kompetisi lokal maupun juga di kompetisi Eropa. Ini menurut gue akan menjadi hal besar pembeda Casemiro di musim depan. Nah, Manchester United sendiri juga sedang dalam ancang-ancang untuk mendatangkan gelandang atau pemain tengah baru, bahkan untuk mengganti Casemiro. Semisal kalau Casemiro tetap ada, lalu mungkin ada pendapat yang mengatakan, ya untuk dijadikan rotasi dan segala macam. Gue melihat gaji dari Casemiro 350.000 pounds per pekan ini bukan pemain rotasi menurut gue. Gaji sebesar itu adalah untuk pemain yang memang bisa diandalkan secara reguler. Ya, kalau kita melihat di gaji artinya itu kan investasi juga ya. Peringkat kedua tuh kan ada Bruno Fernandes 300.000 pounds. Ya gue harapkan seperti itu gitu loh. Kalau gajinya tinggi 300 ribuan, ya bisa tersedia seperti Bruno dan juga bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Bukan hanya di 1-2 pertandingan tapi juga sebanyak mungkin pertandingan. Dan menurut gue di situ yang akhirnya menjadi tanda tanya dari seorang Casemiro. Apakah dia bisa memberikannya di Manchester United untuk musim depan? Dan disitulah menjadi keraguan bagi gue ya. Sehingga gue berprinsip, atau bukan berprinsip tapi berpendapat, bukan berprinsip, ulangi, gue katakan berpendapat bahwa ya musim ini musim fantastis bagi Casemiro. Setelah ini Manchester United ya memang harus membuka lembaran baru ya, tanpa Casemiro untuk mencari penggantinya. Ada sesuatu yang menurut gue yang akan terasa kehilangan betul, yaitu adalah pengaruh Casemiro di dressing room, karakter dia, mentalitas dia sebagai pemenang. Di situ menurut gue justru yang gue khawatirkan yang akan mungkin agak goyah, mudah-mudahan tidak ya, tapi di situ yang menjadi kekhawatiran gue dengan tidak adanya Casemiro nanti di musim depan. Lalu misalnya juga musim ini ya, gue melihat selain Manchester United yang berkompetisi tidak begitu banyak jumlah pertandingannya, juga ada motivasi lain dari Casemiro. Bahkan dari awal musim dia kan tentu saja ingin untuk masuk ke skuad Piala Dunia Brazil. Dan mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir dari Casemiro. Piala Dunia yang akan diselenggarakan di benua dari Casemiro sendiri kan ya. Dan kita lihat, atau kalau kita baca berita, bagaimana banyak juga kan ya komunitas Brazil di Amerika dan juga di negara lain ya, Kanada dan juga Meksiko. Artinya dari sisi jarak tidak terlalu jauh. Amerika Serikat juga merupakan terakhir kali menjadi tuan rumah di tahun 94. Brazil menjadi juara dunia di sana. Artinya memang ada histori yang bagus antara tuan rumah dengan tim nasional Brazil, sehingga Casemiro juga ingin ya kan masuk di tim nasional lagi. Dan menurut gue motivasi itu mungkin yang akhirnya memperbaiki penampilan Casemiro musim ini. Tapi sekali lagi ketika Piala Dunia sudah berakhir, akan seperti apa nih, motivasinya akan seperti apa lagi, karena usia dari Casemiro juga terus bertambah ya. Dari situ merupakan akhirnya menjadi kayak semacam pertanyaan, akankah Casemiro bisa memaintain atau bahkan meningkatkan level permainannya untuk Manchester United musim depan, di mana gue yakin musim depan tuntutan ataupun harapan dari fans dan juga dari klubnya akan semakin besar lagi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.